sebentar. Karabasya karalabaya rata karasya karalabaya rata karasya karalabasya karalabaya rata karasya Tuhan, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala gangguan, segala apapun yang hendak melewatkan firman ini, termasuk roh ngantuk, kami mau ikat, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena mari Tuhan, kami minta malaikat berjaga-jaga di tempat ini. Biarlah firman-Mu bisa disampaikan dan tertanam di loh hati kami, teringat di jiwa kami Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mau mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami mau menawan segala pikiran dan kami mau menaklukkannya kepada Kristus. Ya ratakan asyik ini. Persiapkan tanah hati kami Tuhan, untuk tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu kami dapat mengingatnya dan kami melakukannya Tuhan. Kami mau praktek segala apa yang akan dipelajari pada sore hari ini Tuhan. Kami ulangi lagi bahwa segala gangguan kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan amin. Oke, kita buka Galatia 6 ya. Mari buka Galatia 6. Nanti kita gantian baca ya. Udah semua? Galatia 6 ya. Kita mau belajar dengan tema suka menolong sesama. Galatia 6. Ya, oke. Saya duluan ya. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, silakan ayat 2. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Lanjut. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Oke. Ya, jadi Tuhan mau kita itu saling menolong ya. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling menopang, terutama kepada saudara seiman yang sedang lemah atau dalam kesulitan, juga yang memerlukannya. Kepada siapakah pertolongan kita? Kita mau tunjukkan kepada siapa ya pertolongan kita. Mari kita pelajari nats ini lebih dalam lagi ya. Kita harus menolong orang yang melanggar. Ya, kita harus menegur saudara yang jatuh dalam dosa dengan roh yang lemah lembut, bukan dengan penghakiman. Ada banyak orang merasakan ke gereja itu kalau ke gereja cari solusi, malah yang ada dihakimi, ya kan? Jadi nasihatnya, kata-katanya itu malah menghakimi, gitu. Bukan menasehati, tapi malah menghakimi, seperti menghakimi. Ya, jadi kita harus minta. Ini ada hubungannya. Waktu kita melayani seseorang di dalam gereja,
Itu ada hubungannya dengan apa? Dengan 7 roh Allah. Kita harus minta 7 roh Allah waktu kita mau melayani, ya, jadi pelayan Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan 7 roh Allah. Kalau enggak, yang ada roh yang keluar, kata-kata yang keluar itu akan kata-kata yang menghakimi, yang membuat orang itu tidak damai sejahtera, yang akhirnya jadi perpecahan. Orang itu merasa tersinggung, merasa marah, ya, merasa dihakimi. Tapi karena apa? Karena kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Beda kalau kita minta 7 roh Allah. Salah satunya adalah roh nasihat yang lemah lembut. Nah, di situ orang, ketika Tuhan sendiri yang beracara dengan orang tersebut melalui kita, melalui kata-kata kita, yang ada akan terjadi damai sejahtera, ya. Sembari menolong, kita juga harus selalu menyadari bahwa kita pun bisa jatuh dalam dosa yang sama. Jadi gak gampang jadi konselor, gak gampang menolong orang. Kadang orang yang ditolong itu malah mencelakakan kita, malah menuntut kita, malah menghakimi kita juga, gitu loh. Ya, gak gampang menolong orang. Kitanya sendiri bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, karena seorang penolong itu harus orang yang sudah kuat. Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita sendiri nggak bisa nolong diri kita sendiri? Ya, yang ada kita juga jatuh ke dalam dosa itu, ya kan? Nah, ini tujuan kita adalah memulihkan, bukan mempermalukan saudara yang jatuh. Pastikan bahwa mereka yang kita tolong memiliki rasa aman dan percaya kepada kita. Ya. Yang di sini ada Galatia 2, Galatia 6 ayat 2. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berada di dalam tekanan hidup. Jadi kita lanjut ya. Kita harus menyediakan waktu, telinga, dan bahkan tenaga untuk membantu yang membutuhkan. Kita all out. Kalau lagi menolong orang itu all out. Kadang kita juga harus ngeluarin duit, gak cuma ngomong doang. Kadang kita juga harus menyediakan waktu beberapa kali ketemuan, dengerin dia keluh kesahnya, dengerin pergumulannya, kita doakan dia beberapa kali, ya kan? Dengan saling membantu satu sama lain, kita menggenapi hukum Kristus yang paling mendasar, yaitu kasih. Ya, hukum kasih kan hukum tertinggi. Ya. Yang ketiga, kita menolong yang mengajar firman. Jadi kita menolong sesama, juga kita saling menolong antar pengajar-pengajar. Kita saling menopang, ya. Bukan cuma menolong melayani tok, tapi di dalam pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani, itu kita juga harus saling tolong menolong antar sesama pekerja, saling mendoakan juga, ya. Itu kita menghargai pelayanan rohani yang mereka lakukan sebagai bagian penting dari pertumbuhan rohani jemaat, antar jemaat dan pelayan, antar jemaat dan jemaat, antar pelayan dan pelayan, ya. Jadi apa maksudnya? Unity, ya. Di sini maksudnya adalah unity, ya. Kita memberkati para pelayan firman juga dengan motivasi agar Injil terus diberitakan. Oke. Tadi kita di ayat pertama kan kita bicara, kita masuk ke materi saya, ya. Karena saya nggak bisa kalau baca tok begini, saya nggak merenungkan, saya bingung kalau renungan orang lain. Jadi saya dapat sendiri dari Roh Kudus juga. Jadi di dalam Galatia, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, suatu pelanggaran, ya, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Konsekuensi dari melanggar itu apa? Seseorang yang melanggar suatu peraturan, konsekuensinya adalah kena hukuman, kena denda, ya, kena sanksi. Nah, kenapa kita harus menolong orang yang lagi kena denda, kena sanksi itu? Kenapa? Ya, karena orang yang lagi jatuh di dalam pelanggaran. Kita lihat coba orang-orang yang kena kasus, ya, kena kasus sampai harus berhubungan dengan pengadilan, dengan badan hukum. Kita keluar apa? Apa yang akan kerugian-kerugian, ya, yang terjadi pastinya. Keluar uang, iya, ya kan. Terus keluar tenaga juga, terus-terusan dipanggil, menyita pikiran, menyita waktu, menyita harta, uang, ya kan.
itu kalau kena pelanggaran. Gak semua orang itu kuat waktu kena hukuman. Waktu kena pelanggaran gak semua orang itu kuat ya. Ada orang yang lemah imannya dan tidak teguh hatinya waktu menghadapi proses penghukumannya. Disinilah diperlukan hamba-hamba Tuhan yang rohnya kuat, yang punya roh nasihat lemah lembut, dan yang mengerti hukum-hukum Tuhan, yang bergerak sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi ibarat mobil. Kalau kita punya mobil Mercy, kalau rusak servis, ya ke bengkel Mercy. Gak bisa ke bengkel angkot, ya kan? Yang ada jebol, rusak, ya kan, malah parah jadinya. Makanya kita harus segala sesuatu itu serahkan kepada siapa? Kepada ahlinya, ya gitu. Dalam suatu pengadilan pasti ada hakim dan jaksa yang harus bisa memenangkan suatu kasus sampai benar-benar menang. Ya, seorang pelayan Tuhan yang sedang melayani itu juga harus berjaga-jaga, harus sadar dan waspada supaya kita sendiri gak jatuh ke dalam dosa yang sama. Orang Jawa bilangnya ojo mok jarkoni, ngajar tok ora iso nglakoni, ya kan? Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Ya. Karena apa? Iblis tahu loh kelemahanmu. Kelemahanmu apa itu iblis tahu. Nah kalau kita gak berjaga-jaga, selalu sadar, selalu bergaul dengan firman, minta pengawalan malaikat, minta roh Tuhan menguasai kita, memimpin kita, gak akan bisa kita menang lawan iblis. Ya, yang ada kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Ya, soalnya iblis tahu begitu dia tahu kelemahanmu, dia pakai itu sebagai celah. Ya, dia akan pakai itu sebagai celah. Ya. Apa maksudnya dalam menolong sesama, menolong orang-orang yang sedang jatuh, yang sedang melanggar? Nasihatmu, apakah kamu bisa cuma ngomong doang ya, atau juga kamu juga punya integritas? Aku bisa ngomong, tapi aku juga bisa, aku melakukan semuanya, nggak cuma ngomong doang, ya. Perbuatan kita itu bagaimana? Ya, kita orang yang menolong orang lain itu sudah dianggap sebagai apa? Soko guru. Waktu kita ketemu orang yang sedang dalam pergumulan, terus kita menolong dia, ingat loh, posisi kita sebagai soko guru loh. Ya, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan berkata-kata. Kita harus minta hikmat Tuhan dulu sebagai penolong. Ya, jadi waktu kita menjadi penolong, kan di sini kita menolong pelayan jemaat, menolong jemaat. Kadang jemaat antar jemaat juga bisik-bisik, aku tuh lagi ngalami ini loh. Lah kita sebagai teman sharing, kita harus sadar, aku ini lagi di-sharingin, berarti aku ini adalah soko guru. Kalau aku salah ngomong, aku malah menjadi penyesat. Nah kita harus sadar, kita soko guru. Makanya kita jangan menjauhi ibadah-ibadah, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan. Harus selalu belajar firman Tuhan. Kalau enggak, sebagai soko guru, kalau kita menyesatkan dengan nasihat kita, apa yang terjadi? Hutang darah. Kalau sampai dia itu celaka karena nasihat kita, kita berjalan dengan kekuatan sendiri, nggak minta Tuhan yang beracara, yang ngomong Tuhan, aku harus ngomong apa? Nah, firman-Nya apa Tuhan yang ada di Alkitab? Ya, yang ada kalau orang itu sampai celaka, kita sebagai orang yang dikonselingin, sebagai konselornya, sama gurunya, kita jadi penyesat loh. Hati-hati ya, kalau orang itu celaka, apalagi ya, hutang darah loh, ngeri, nggak sembarangan. Ada banyak orang yang setelah melayani pelepasan misalnya ya, jadi konselor, malah dia sendiri yang manifest, malah dia sendiri yang terimpartasi. Pernah nggak merasa nggak pernah doain orang? Waktu habis mendoakan orang, tadinya kita tuh berapi-api sampai bisa nolongin temen. Nah, waktu habis mendoakan, nolongin temen, konseling, sharing bareng sama temen itu, tiba-tiba kita jadi malas berdoa. Tiba-tiba kita jadi nggak pengen nyembah Tuhan. Dengerin lagu nggak pengen nyanyi, tapi diem doang. Mau baca firman malah ngantuk epol, malah tidur. Nah, itu kena impartasi dari roh jahat orang itu. Ya, jadi seorang penolong itu harus sudah kuat rohnya, harus sudah mengerti firman, mengerti hukum-hukum, harus sudah peka. Ya, jadi kita berusaha mencari Tuhan sampai kita tuh dikasih kepekaan. Jadi waktu kita menolong orang, kita nggak jadi batu sandungan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Ya, karena tiba-tiba jadi malas berdoa, jadi malas nyembah Tuhan, kan bahaya untuk kita sendiri. Berarti kita lepas dari hadirat Tuhan, berarti kita lagi terpisah dari Tuhan. Orang itu selamat,
ya, selesai kita sendiri yang celaka. Nah ini bahaya juga ya. Hati-hati waktu kita menjadi penolong. Penolong itu harus kuat. Maka setiap kita harus membangun manusia roh supaya kita itu kuat juga gitu. Setiap saat, kapanpun dibutuhkan, siap sedia. Ya, firman tinggal di dalam diri kita. Ya itu. Gak banyak juga orang yang jadi misalnya jadi worship leader, ya kan, jadi pelayan-pelayan konseling rumah tangga, lama-lama mundur sendiri dari gereja, tiba-tiba mundur, dia merasa burn out, tiba-tiba merasa aduh aku kayak penuh banget, capek banget, ya. Tiba-tiba dia malas ke gereja, malah aku mau bisnis aja lah, aku mau cari uang, aku mau jadi jemaat aja, nggak mau konselingin lagi. Nah itu ada banyak loh yang seperti itu loh, hati-hati ya. Jadi iblis itu gak akan tinggal diam waktu kita mau dipakai Tuhan. Setiap kita ada masalah yang kayaknya bertubi-tubi, berarti Tuhan mau pakai kita loh. Berarti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Berarti ada sesuatu kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita kuat. Kalau kita gak kuat, apa? Mundur. Makanya dari awal saya bilang, seorang penolong harus kuat, harus tahu hukum-hukum Tuhan, harus tahu cara kerja iblis, harus tahu bagaimana cara kerja Tuhan. Inilah yang disebut pencobaan-pencobaan. Pencobaan bagi orang percaya itu adalah seizin Tuhan. Karena apa? Kenapa saya bilang pencobaan yang kita alami itu mesti Tuhan izinkan bagi kita yang sudah percaya Tuhan loh. Ya, bagi orang yang belum tahu firman, pencobaan itu adalah suatu kemalangan. Tapi kalau saya waktu saya bergumul itu saya mendapat, waktu kita mendapat pencobaan dari iblis sekalipun ya, itu Tuhan izinkan. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, untuk apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya, untuk Tuhan mau membanggakan kita. Seperti Ayub tuh, lihat anakku tuh udah sampai ngalami kayak gitu pun dia tetap nyembah aku. Please mundur kamu. Nah Tuhan tuh mau kayak gitu loh ya. Jadi kita harus ngerti bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita, karena sudah seizin Tuhan. Walaupun yang namanya pencobaan itu dari iblis, ya kan? Kalau ujian itu dari Tuhan, tapi ada kalanya kita pun diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan-pencobaan, ya, untuk Tuhan membanggakan kita. Nah itu, ya. Gimana caranya supaya kita tuh gak kena celah iblis? Ada yang tahu? Gimana caranya supaya kita gak kena celah iblis? Ya, cuma satu caranya, integritas, doing integritas. Apa yang kita omongin kita lakuin, dan kita benar-benar punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Jangan main-main. Tiap hari harus baca firman, nyembah Tuhan, sampai dilawat Tuhan. Tuhan kok hari ini belum ngomong loh. Nah itu iblis gak akan bisa masuk kepada kita waktu kita punya hubungan yang jelas dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memagari kita seperti Tuhan memagari Ayub. Nah itu ya. Jadi kita harus melakukan integritas. Apa yang kita omongin kita lakuin. Apa yang kita baca di firman, usahakan waktu kita dengar sesuatu, baca sesuatu di firman ya, kita kalau lihat bagus ya Tuhan, ini keren banget, langsung berdoa, Tuhan kalau Daud bisa melakukan seperti itu Tuhan. Walaupun Daud itu gagal berkali-kali, ada banyak nabi-nabi yang gagal loh ya, ada banyak nabi-nabi yang gagal, tapi tetap dipakai Tuhan. Karena apa? Waktu berhubungan dekat dengan Tuhan, berdoa menyembah, dia minta, Tuhan kalau Daud bisa seperti itu Tuhan, mampukan aku juga untuk aku bisa menyembah, kuat dalam penyembahan, gak berhenti berdoa, mengandalkan Engkau seperti Daud mengandalkan Engkau Tuhan. Kita harus minta itu sama Tuhan. Nah nanti tiba-tiba ada waktu Tuhan berikan, tiba-tiba kita jadi, kok aku bisa ya? Biasanya aku gak bisa loh nyembah sampai 2 jam. Nah kok aku ini bisa ya? Kok aku kuat ya? Kok aku dilawan Tuhan terus ya? Kenapa kita minta dalam doa ya? Kalau kita mengajarkan kepada jemaat, kepada teman-teman kita, ajarkan itu juga, karena kita disuruh menjadi penolong bagi yang melanggar. Kalau dia nggak mampu keluar dari jatuh bangun terus dalam dosa, ya. Nah, waktu nggak mampu jatuh bangun dalam dosa, nggak mampu keluar dari situ, minta Tuhan mampukan aku, berikan aku kasih-Mu, karuniamu untuk aku bisa keluar dari dosa ini.
jatuh, waktu kita mengajarkan untuk orang lain berdoa dengan nasihat yang lemah lembut, dia tidak akan merasa dihakimi, tapi diajari caranya supaya dia jadi seperti kita. Nah itu naik ke next level ya dalam berhubungan dengan Tuhan. Gak cuma minta didoakan, tapi dia sendiri minta dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi penolong juga. Nah, waktu kita dimampukan oleh Tuhan, otomatis masalah kita selesai gak? Selesai, ya kan? Jadi jangan cuma minta ditolong, tapi belajarlah bagaimana caranya. Kok kamu bisa mengatasi masalah ini? Kamu ngapain aja? Nah itu loh ya, kita harus mengerti, harus belajar itu ya. Di dalam ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup di dalam Kristus harus ada unity dan teamwork seperti yang saya bilang tadi ya. Di Galatia 6 ayat 14 sampai 15 nih ya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih adalah hukum tertinggi yang akan membebaskan kamu dari kuk iblis dan dari kuasa-kuasa jerat iblis. Waktu kita dikuasai kemarahan, waktu kita marah, kita harus menyadari, kok aku marah ya? Buah-buah rohku hilang. Ada buah roh yang hilang dalam diri kita waktu kita marah. Tuhan, gimana caranya Tuhan? Waktu kita tidak menyadari bahwa kita itu ada yang hilang buah rohnya, bahaya ya, bahaya banget ya. Jadi kita langsung bayangkan orang itu tuh adalah orang yang perlu ditolong. Jadi kita jangan memusuhi orang itu, tapi kita harus mengerti orang ini lagi dikuasai iblis, ya kan? Sehingga dia membuat damai sejahtera saya hilang, saya menjadi marah. Nah, lakukan peperangan rohani ya. Waktu kita merasa seperti itu dalam prakteknya nih ya, kalau waktu saya merasa buah-buah roh saya hilang, ada yang hilang, saya langsung melakukan peperangan rohani. Tuhan, kok buah-buah rohku hilang? Aku langsung ikat gitu. Tuhan, semua roh apapun yang membuat aku marah dan sejahtera aku hilang gara-gara orang ini Tuhan, yang ada di orang itu pun Tuhan, aku ikat semua roh jahat, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta shalom buat dia, minta shalom buat aku. Nah, lakukan itu. Nanti damai sejahtera kita akan balik lagi, beresin di alam rohnya, maka alam nyata akan terjadi, akan beres sendiri. Tinggal nunggu waktu. Pokoknya kita udah beresin di alam roh. Karena musuh kita apa sih? Musuh kita adalah roh jahat, ya kan? Hierarki iblis. Jadi kalau kita nggak mau beresin di alam rohnya, alam nyatanya akan berantakan terus, ya. Nah itu hukum kasih ya. Waktu kita merasa aku mengasihi dia, maka aku mendoakan dia. Nah itu adalah solusi tuh. Hukum kasih itu melepaskan kita dari hukum iblis, bahkan dari kuasa-kuasa ilmu-ilmu gelap. Itu melepaskan kita. Waktu kita mengasihi, mendoakan, bukan membalas dia dengan kejahatan, maka akan terjadi pemulihan ya. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Rasul Paulus di dalam Galatia ini itu pengen supaya kita itu sadar, berjaga-jaga dan waspada akan pekerjaan iblis. Kita harus ngerti ya, pekerjaan iblis itu apa? Waktu kita lihat orang menolong orang yang melanggar berarti orang itu lagi melanggar hukum Tuhan. Itu kenapa kok bisa melanggar? Karena ada pekerjaan iblis atas orang itu. Ya, pekerjaan iblis itu gimana? Dia selalu mau apa? Memecah unity. Iblis itu paling gak suka kalau kita unity, saling mengasihi, saling mendoakan, itu dia paling gak suka. Nomor satu, dia akan memecah dulu. Dengan cara apa? Membuat pertengkaran, membuat percekcokan, sampai seseorang hatinya pahit. Ingat ya, iblis itu nanti kita waktu ada pertengkaran ya, kita harus waspada, kita harus jeli. Waktu ada terjadi pertengkaran, nanti akan ada orang yang akan keluar dari tubuh, akan ada orang yang keluar dari gereja, misalnya itu di dalam gereja ya, atau dalam satu kelompok teman-teman kita, grup teman-teman kita, ada pertengkaran, nanti akan ada orang yang keluar. Nah, orang yang keluar ini adalah orang yang diincar iblis. Nah, orang ini keluar adalah orang yang diincar iblis, yang dipakai iblis siapa?
teman-temannya. Iblis akan memecah dengan percekcokan sampai orang itu pahit, orang itu keluar. Berarti iblis sudah berhasil. Kalau sampai kita berantem sama seseorang, ya dalam satu komunitas atau dalam satu rumah, hati-hati. Berarti ada pekerjaan iblis yang sedang bekerja. Ya, iblis mau ada hati yang menjadi pahit, lalu dipakai untuk menyerang orang lain. Nah ini pekerjaan iblis. Ya, hati-hati ya. Nah terus supaya dia bisa ada celah untuk masuk jadi pijakan. Nah itu pekerjaan iblis ya. Waktu orang itu sudah keluar, iblis langsung apa? Mengikat orang itu. Orang itu pasti akan semakin terpuruk. Makanya kita hati-hati kalau kita berantem sama seseorang. Hati-hati. Cepat-cepat minta Tuhan kuduskan perasaanku, pikiranku, supaya kita jangan menjadi pijakan iblis untuk menjadi batu sandungan bagi orang itu. Kalau sampai kita berantem dan orang itu keluar dari tudung misalnya ya, dari grup, orang itu malah ketemunya orang-orang yang nggak benar-benar ngegrup dengan orang lain yang nggak benar. Itu kalau sampai dia celaka, itu pun orang yang dijadikan pijakan iblis, itu pun ada utang darah sama orang itu. Kalau sampai dia celaka, ya sampai dia mati bunuh diri karena bullying, karena dirasani terus, orangnya jadi baper, akhirnya dia pengen bunuh diri, sampai orang itu mati, apa hutang darah yang terjadi. Ya, jadi kita hati-hati, kita harus sadar seperti perintah Rasul Paulus, sadar, berjaga dan waspada. Jangan sampai ada hutang darah atas kita karena kita nggak jadi penolong, malah jadi batu sandungan bagi orang lain, ya, membuat orang lain pahit, ya. Jadi orang ini adalah alatnya iblis. Orangnya adalah alatnya iblis, ya. Jangan mau ya jadi alatnya iblis. Ayo kita mulai cek and recheck ya. Apakah saya ini tawanan iblis? Apakah saya ini menjadi alat iblis, utusan iblis, ya, pijakan iblis, ya, seperti untuk membuat orang lain celaka dan masuk ke perangkap dunia orang mati. Kenapa sampai ke perangkap dunia orang mati? Orang yang lagi kena masalah biasanya hatinya pahit, biasanya berduka cita, ya kan, sedih, hatinya hancur, dia lagi kena masalah, lagi melanggar hukum, ya. Makanya kita harus tolong. Orang yang berduka cita sama dengan orang itu masuk ke dunia orang mati. Contohnya siapa? Yakub waktu kehilangan Yusuf, dia sedih banget kan. Sampai dalam Kejadian 44 ayat 31 itu dia ngomong, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Orang yang berduka cita, yang lagi pahit hatinya, itu adalah lagi masuk ke dunia orang mati. Iblis sangat mudah untuk bisa nangkep orang itu, menjadikan tambah kepahitan. Itu ya, waktu kita melihat orang lain sedih, kita harus topang dia, pegang tangannya, peluk, digandeng, menolong. Kita jadi penolong. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga membangun manusia yang kuat, supaya jangan waktu kita peluk orang itu kita jadi ikut baper, kita jadi ikut pengen nangis, ya kan? Bukan kita menguatkan, malah jadi nangis bareng, malah baper bareng, ya kan? Ngeri ya, karena dunia spirit, dunia orang mati itu benar-benar membinasakan loh. Hati-hati ya, ada banyak penglihatan-penglihatan di alam roh. Waktu orang itu terikat dengan tali-tali jerat-jerat dari dunia orang mati, ada banyak penglihatan. Lain kali kita kesaksian ya, kita nggak mau bahas itu, tapi kita harus ingat bahwa kita jangan sampai orang yang berduka, orang yang lagi termasuk ke dunia orang mati seperti Yakub kehilangan Yusuf, orang yang melanggar, lagi kena pelanggaran, lagi kena pukulan Tuhan, kita nggak nolong. Tolong, kalau kita nggak mampu panggil, kita kenal sama siapa, panggil konselor-konselor yang bergerak di bidangnya, ya, itu yang Tuhan mau, ya. Terus kita introspeksi diri ya, apakah saya merusak pelayanan orang lain? Ya, merusak pelayanan orang lain itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan sampai kita jadi orang nggak menolong tapi malah merusak pelayanan orang lain.
merusak pelayanan hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar yang seharusnya mengajar, yang seharusnya banyak orang diselamatkan, tapi malah dirusak, jadi menghambat keselamatan bagi orang lain menerima keselamatan itu. Ya, karena merusak pelayanan itu juga merusak pekerjaan Roh Kudus. Jadi hukumnya kalau menurut saya sama dengan mendukakan Roh Kudus. Karena kita harus menjadi penolong, ya. Menolong siapa yang ketiga? Menolong yang mengajar firman. Kalau merusak pelayanan orang lain, be careful. Urusannya dengan Tuhan, ya. Oke, contoh, ya. Sebentar. Misalnya ya, pekerja ini bersekongkol melawan gembala, padahal Alkitab jelas menulis taatilah pemimpin-pemimpinmu, karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi waktu kita menjadi penolong juga orang-orang yang mengajar firman. Gembala kita juga mengajar firman kan. Nah kan nggak bisa kalau kita nggak mentaati gembala kita, kan nggak bisa. Ya, jadi kita harus menundukkan diri dengan apa? Taat. Waktu kita taat, kita sudah menolong pengajar-pengajar firman, ya. Untuk apa? Terjadinya keselamatan, memudahkan terjadinya keselamatan waktu itu, ya. Jadi kenapa nih kok pada kayak happy semua? Wajahnya happy semua, ya. Oh, pada lapar ya, bau sop, ya ampun. Oke, saya percepat ya. Lalu kita makan bersama. Bau sopnya udah melambai-lambai ya. Saya juga mikir ini bau apa ya? Saya lupa kalau saya itu masak sop. Oke. Baunya enak banget ya. Bikin lapar. Iya. Oke. Luar biasa. Bau sop ya. Oke, nanti kita makan-makan, tenang aja. Saudara-saudara ngerti gak? Kalau kita ya berdoa minta diberkati, ya kita minta diberkati ya, itu berarti kita harus siap perang loh. Ada nih orang yang minta diberkati, berkat. Waktu dikasih sebentar aja udah habis. Nah, karena apa? Kita gak berjaga-jaga. Seperti Rasul Paulus bilang tadi, dia ingin untuk kita tuh sadar dan berjaga-jaga, ya. Nah, termasuk berjaga-jaga untuk ingat temanya tuh menjadi penolong bagi orang lain. Kenapa saya ajarkan ini juga? Karena saya juga mau menolong orang yang minta diberkati. Saya mau mengajarkan waktu orang itu minta berkat, orang itu harus siap untuk berperang. Kalau minta berkat tapi nggak bisa perang, yang ada berkat itu hilang, dicuri iblis, bocor kantongnya, ya kan, seperti bocor kantongnya. Nah ini ya. Jadi waktu engkau minta diberkati, minta juga Tuhan perlengkapi untuk dimampukan berperang, ya, menjaga apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Ya, ini berjaga-jaga juga loh, termasuk ya minta tembok perlindungan, ya, dan sebagainya ya. Oke. Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya. Kita harus ngerti keadaan kita sendiri itu gimana sih? Apakah kita tuh lagi berdosa, ya, lagi kotor alam rohnya sehingga kita tuh punya banyak masalah. Orang yang alam rohnya kotor, gak pernah bersih-bersih di alam roh, ya, gak pernah berdoa bersih-bersih, ya, itu akan banyak masalah dalam hidupnya, ya, karena banyak gangguan, karena gak pernah perang, ya, doa peperangan untuk mempertahankan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, harta benda kita, anak-anak kita, kesehatan kita, ya, pelayanan kita, kebalas sidang kita, ya, itu kita harus doakan. Sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masuk surga itu gak gandeng-gandengan tangan, tapi kita sendiri akan masuk menghadapi persidangan Tuhan. Ya, apakah namamu sudah tercatat dalam buku kehidupan? Nah itu ya, kita harus berjaga-jaga. Ya, lihat diri kita sendiri, ya, waspada seperti yang Rasul Paulus ngomongnya tadi ya. Galatia 6 ayat 7, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, ya. Jadi setiap pengajar harus menerapkan firman Tuhan dan mengupas firman Tuhan, sebab ada tertulis dalam Matius 5 ayat 18,
Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, jadi kita harus belajar firman, mengajarkan, membagi semua dengan sesama pengajar firman-firman yang bagus, yang membangun, yang menguatkan. Ya, tidak ada yang boleh satu iota pun hilang. Makanya kita harus kalau belajar firman harus lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, supaya bisa jadi penolong bagi orang lain, supaya bisa mengajarkan, jadi sokong guru bagi orang lain. Kalau kita nggak ngerti firman, gimana mau ngajar, ya kan? Dalam Timotius 2 Timotius ayat 3, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ada tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, ya kan? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi firman Tuhan itu untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, ya, supaya kita bisa berbuat baik, supaya kita baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, tidak mempermalukan Tuhan. Oke? Sampai semua jemaat itu harus menjadi pelaku firman. Sampai generasi muda pun harus menjadi pelaku firman. Kalau kita sebagai orang tua nggak mengerti firman, gimana kita mau mendidik anak? Anak itu kadang cuma dengar dari khotbah-khotbah di Instagram, di TikTok. Nah, kalau kita sebagai orang tua nggak bisa meluruskan khotbah firman yang ambil secuplik, gimana cara keselamatan itu terjadi? Ya kan? Kita harus tahu, oh itu ada di ayat ini, perikopnya ini bicara tentang ini, yang bicara siapa, ditujukan kepada siapa. Itu kita harus bisa menjelaskan, ya, kepada anak-anak muda loh, sampai kepada anak-anak muda kita harus tolong. Ya, gimana caranya, ya kan, berusaha. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, inilah perlunya kita mengenal 7 roh Allah. Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan yang benar akan Tuhan. Roh inilah 7 roh Allah ini akan menuntun kita supaya kita tidak kurang ajar kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai sikap menyembah, sikap kepada Tuhan tidak kurang ajar dan menaruh hormat, otomatis anak-anak kita pun akan melihat, mamiku kok takut kan ya, kalau berdoa sampai sujud, sampai gimana, sampai diganggu aja. Bentar ya, sampai kayak gitu. Kok kayaknya takut banget, Tuhan aja gak kelihatan, tapi kok mamiku bisa takut banget ya. Nah itu, anak pasti akan mencontoh, pasti akan mengimpartasi anak. Satu saat waktu anak itu sudah besar dan menjadi orang tua, dia akan mengingat, aku dulu ingat mamiku tuh kalau berdoa senangnya begini. Nah itu akan teringat, ya. Jadi kita harus memberikan contoh secara visual maupun secara audiens, pendengaran maupun penglihatan. Dia melihat sendiri bagaimana perlakuan kita kepada Tuhan. Kurang ajar apa enggak? Waktu orang yang tidak punya 7 roh Allah, waktu nyembah Tuhan dia akan sembarangan, akan kurang ajar sikapnya. Benar, coba dilihat, boleh dibuktiin. Lihat aja orang seperti itu hidupnya gimana. Pasti bocor, pasti, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah itu. Oke, bagaimana kita bisa sopan pada Tuhan jika kepada ortunya aja nggak sopan, tidak kan? Nah itu. Jadi kita harus jadi contoh ya, contoh dan teladan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Lah menyenangkan hati orang tuanya aja nggak bisa. Nah ini orang banyak yang nggak nyadar. Pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi sikapnya kepada orang tuanya kurang ajar. Nah gimana mau bisa menyenangkan hati Tuhan? Orang yang hidup di depannya aja dia gak bisa. Lah gimana mau Tuhan yang gak kelihatan? Tuhan dan malaikat-malaikat termasuk iblis akan ngomong, pret lah kamu, ya kan? Pret, aduh lagi nyembah kelihatan, Tuhan. Ternyata pulang dari gereja berantem sama mamanya. Nah, iblis ngomong apa? Pret. Ya kan? Makanya kita harus minta 7 roh Allah. Sebagai sokong gurunya Tuhan, kita harus jadi pelaku firman, minta 7 roh Allah, minta hikmat Tuhan. Roh Tuhan berkuasa memenuhi kita, Roh Kudus berkuasa memenuhi kita,
mengundang Roh Kudus untuk supaya kita bisa menjadi menolong sesama kita, sesama pengajar ya. Suka menolong sesama. Supaya suka menolong sesama harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa kita suka menolong. Yang ada kasih menjadi dingin. Karena siapa yang berkuasa atas kita, itulah cermin kita. Jadi kita kalau lihat orang, gimana kelakuannya, berarti kita udah tahu belum siapa yang berkuasa atas orang itu, ya kan? Nah itu kita harus terbuka ya sekarang ya, cerdas ya. Kelakuan seseorang itu mencerminkan siapa orang itu, siapa yang di dalam orang itu. Roh Kudus apa Roh muda? Ya, ngerti kan sekarang? Kalau kita kurang ajar di bumi aja ya, kita di bumi ini kurang ajar sama orang lain, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, kita kena pasal, ya kan? Apalagi sama Tuhan, ya hati-hati loh. Ya, waktu kita mau jadi penolong, tunjukin dengan bahasa tubuh kita, ya jiwa kita, kata-kata kita itu sudah layak menjadi soko guru, layak menjadi contoh dan teladan bagi seseorang, ya bagi orang lain. Kalau kita masih kurang ajar, ya kena pasal. Di dunia aja kena undang-undang tidak menyenangkan, perlakuan tidak menyenangkan. Kalau secara alam roh ditendang sama malaikat-malaikatnya Tuhan, iya kan, dikebaskan sama kamu. Nah, orang yang dikebaskan, orang yang ditendang, terluka enggak? Terluka pasti, ya. Dipukul, namanya dipukul, ya. Pasti dia kena apa? Kena sakit penyakit yang ada, ya. Pasti karena luka, ya kan. Secara alam bumi aja orang itu kena pasal, apalagi di alam roh. Hati-hati loh. Ya, Tuhan itu mencengkeram waktu dia datang dengan kemuliaannya. Sikap kita kurang ajar sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh menghormati, bahaya. Ada malaikat-malaikat yang mengawal, yang semua perbuatan kita itu dicatat. Alam semesta aja ada yang namanya hukum tabur tuai, seperti di Alkitab juga ada ya, di alam semesta juga ada. Jadi hati-hati waktu kita menolong orang lain, Tuhan juga akan menolong kita. Waktu kita membantu orang lain, Tuhan juga akan membantu kita. Waktu kita memperdulikan orang yang susah, Tuhan juga akan nomor satu. Waktu kita teriak sama Tuhan, oh iya dia anakku, kenapa, dia akan kayak gitu. Ya, karena Tuhan itu Bapa yang penuh kasih. Ya, siapa yang mengasihi dia, yang mengasihi sesama berarti mengasihi Tuhan. Jangan pandang dulu kalau mau tolong, tapi kita juga harus berhikmat dan cerdas dalam menolong orang lain, supaya jangan kita sendiri jatuh dan berdosa, akhirnya berantem sama orang itu, akhirnya bocorin rahasia orang itu. Nah, akhirnya orang ini kepahitan sama kita. Padahal kita siapa? Sungguh gurunya Tuhan, pelayan Tuhan yang harus memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam menolong ini kalau saya belajar menolong ini ngeri loh. Saya sungguh-sungguh berusaha untuk ya Tuhan, berarti intinya supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan sendiri waktu kita menolong. Kita harus sadar, berjaga-jaga ya, dan kita juga harus melakukan integritas. Apa yang kita ucapkan jadikan gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita nggak menjadikan itu sebagai gaya hidup kita, ngeri. Yang ada kita malah jatuh sendiri, ya kan? Nah itu Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam daging itu artinya apa? Makan dan makan. Rakus, pengennya kuliner terus, tidak mau doa puasa, ya kan? Akhirnya apa? Menimbul lemak, menimbul sakit penyakit, menuai apa? Kebinasaan. Ya, seperti lagi di sini ya, akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu ya. Menabur di roh berarti kita menjadi melatih diri, menempa otot rohani menjadi manusia roh. Itu namanya menabur di roh. Contohnya apa? Menabur di roh. Doa peperangan ya, deklarasi dinaikkan. Kita mau seperti apa hidup kita? Kita mau anak-anak kita jadi seperti apa? Deklarasikan. Doa. Waktu baca firman ini bagus untuk tak deklarasikan buat anakku. Deklarasikan aja, ya kan? Nah, itu di Amsal kan banyak tuh. Ya, anak-anak orang benar perkasa di bumi, ya kan? Deklarasi Tuhan, aku berdoa untuk Floren, misalnya Floren perkasa di bumi, nah itu ya kan? Oke. Ya, jadi kita harus lain itu. Doa perang, lepaskan perintah di alam
lewat tiang api itu Roh Allah undang untuk memenuhi kita, memimpin setiap perkataan keputusan kita. Terus menyembah di dalam roh dan kebenaran, ya itu juga menabur di roh, ya. Terus apalagi menjaga api, ya jangan sampai api kita padam, ya harus konsisten supaya minyaknya nggak habis. Waktu kita cuma nyembahnya bolong-bolong, itu berarti kita nggak bawa api, nggak bawa minyak. Ya waktu kita konsisten, minyak itu akan terus, pengurapan itu akan terus turun. Ya seperti khotbah saya di 2 minggu kemarin tentang korban sembelihan, korban bakaran ya. Waktu ada dupa yang harum naik, Tuhan mengurapi memberi minyak, yang terjadi apa? Terjadi korban bakaran ya, bisa membakar naik ke hadirat Tuhan. Ya dengan cara-cara Tuhan ya, naikkan mesbah Tuhan, mau menabur, menolong orang yang sedang gak bisa makan, misalnya menabur di gereja. Yuk aku minggu ini aku yang makan-makan ya, aku yang nyumbang untuk makan-makan misalnya. Itu juga salah satu bentuk menabur ya, naikkan mesbah bagi Tuhan. Ya, apalagi menabur di roh, jaga hati dan jaga buah Roh Kudus tetap tinggal di dalam jiwa kita. Ingat, patokannya adalah buah-buah Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus harus tetap tinggal dalam jiwa kita. Itu sebagai patokannya ya. Hasilnya adalah Tuhan akan mengenal kita, Tuhan akan mencatat nama kita dalam kitab kehidupan, dan Tuhan akan menyediakan rumah bagi kita di sorganya. Tujuan kita kan itu keselamatan ya, menolong. Tujuannya apa? Ya banyak untuk kita sendiri menerima keselamatan, orang lain juga menerima keselamatan. Tapi harus berhikmat, ada caranya, yaitu tadi harus kuat di roh dulu sebelum menolong orang lain ya. Jadi penolong itu harus sudah tahu hukum-hukum Tuhan, harus kuat di roh. Oke. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Makanya kita harus jaga api supaya jangan jadi lemah, supaya kita bisa apa? Menuai. Kalau baru setengah jalan kita udah gak kuat, mundur, gimana kita mau menuai? Seperti tumbuhan, dia panen dalam 3 bulan, baru 1 bulan kita udah mundur. Yang sudah ditabur ini busuk gak? Busuk. Jadi kita sia-sia dalam menabur ya kan, karena belum bisa menuai, karena jadi lemah. Nah, waktu kita jadi lemah, inilah kerugian besar terjadi. Ini adalah agenda iblis, saudara. Kita harus ingat, iblis itu kalau nggak bisa nyerang kita frontal, dia akan membuat kerugian yang besar dalam diri kita, dalam keuangan kita, dalam hidup kita, atas anak-anak kita. Kalau kita mengalami kerugian besar, hati-hati. Ini adalah agenda iblis. Doa, Tuhan, aku tolak semua kerugian atas hidupku, atas pekerjaanku. Beri aku hikmat Tuhan, beri aku hikmat supaya aku tidak mengalami kerugian. Orang banyak yang gak nyadar, ya rugi, ya memang lagi sepi, ya aku harus dapat cash flow. Padahal banyak cara Tuhan loh untuk tiba-tiba Tuhan memberkati. Orang-orang yang gak kerja, tiba-tiba diberkati Tuhan, bluk langsung banyak kan. Itu banyak loh yang seperti itu. Saya juga ngalami, tiba-tiba saya bergumul, saya takut, Tuhan aku harus bayar ini Tuhan, jumlahnya banyak banget, gimana ya Tuhan ya, padahal harus bayar ini juga, itu juga. Tuhan aku minta, Tuhan aku mulai naikkan, deklarasikan ayat-ayat kelimpahan. Ada di Amsal ya, waktu kita belajar ada ayat-ayat kelimpahan. Itu saya catat waktu saya bergumul dengan firman. Saya punya catatan di HP saya, note ya, di note. Begitu ini ayat untuk memanggil berkat ya kan. Saya nggak ngajarin teori kelimpahan ya, enggak. Tapi Tuhan itu memberkati kita dengan cara Tuhan. Kita cukup memperkatakan firman, sebab firman berkata apa yang difirmankan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya saya naik itu, saya catat ayat-ayat itu, saya baca tiap hari. Tuhan mau berkata orang-orang benar diberkati, orang benar dijaga dari kelaparan. Jangan apa deh yang di firman yang kita ini ya. Itu kita catatin, di Amsal banyak loh. Ya di Mazmur, di Amsal itu banyak, di ayat-ayat di kitab-kitab lain juga ada. Banyak itu kita catatin. Kita naikin itu ya. Supaya apa? Apa yang kau tabur, firman yang kau tabur, perkatakan, kita menerimanya. Ya itu, menabur firman aja menerima loh. Waktu saya perkatakan itu, saya dalam ketakutan, saya perkatakan Amsal ini, kita ayat-ayat ini. Saya terus bilang, saya dengan Tuhan, aku percaya, semua yang aku ucapkan ini tidak akan kembali dengan
dengan sia-sia. Tapi jangan lama-lama Tuhan, aku butuh tanggal sekian, harus sudah bayar. Tahu nggak yang terjadi? Secara ajaib ada aja yang ya udah aku yang bayarin. Itu loh, saya alami itu berkali-kali loh. Bener. Jadi kalau ada orang yang ketakutan, kita harus introspeksi diri waktu kita takut. Sudah belum kita itu connect dengan Tuhan sih? Waktu kita sudah connect dengan Tuhan dengan benar, berkat itu pasti turun tepat waktu. Kelihatannya, aduh Tuhan gimana ya Tuhan ya, uang udah menipis. Tiba-tiba kurang 1 hari, belum berkat datang. Secara tidak disangka-sangka. Saya alami itu bolak-balik bener. Kayaknya nggak mungkin. Tapi waktu saya mendeklarasikan ayat-ayat firman Tuhan dengan mantap, tiap hari saya amin, termaterai, harus digenapi. Malaikat aku aktifkan, lakukan semua yang aku katakan sampai aku menerimanya nyata dan genap. Saya terima nyata dan genap, benar-benar. Kalau nggak percaya, tanya Floren. Benar ya, kita diberkati banyak ya. Cuma deklarasi itu tiba-tiba Floren ditelepon, tiba-tiba ada berkat datang. Nah itu deklarasi doang. Sapu bersih, perang, doa perang, bersihin alam roh kita, jungkir balikin semua pekerjaan iblis, jungkir balikin semua penghalang-penghalang yang iblis taruh di depan kita supaya berkat itu nggak bisa datang. Malaikatnya perang terus. Kalau kita nggak doa sapu bersih, nggak bersih-bersih di alam roh, mana bisa kita diberkati? Yang ada lama, terimanya lama. Karena apa? Malaikatnya perang terus. Kita ini nggak doa. Nah, makanya bergaulah dengan firman untuk jadi seorang penolong, seorang pengajar untuk menolong orang lain. Kita harus deklarasikan, kita mau anak kita dapat pasangan hidup kayak apa? Deklarasiin. Itu waktu kita nggak ngerti firman, kita nggak akan bisa memperkatakan firman Tuhan, melawan malaikat jatuh, iblis, pekerjaan iblis cuma bisa dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan untuk mendoakan anak harus gimana, mendoakan pekerjaan yang ada, ya, mengawal pekerjaan yang ada harus gimana? Yang terjadi apa? Kekacauan. Karena iblis mau membuat apa kerugian yang besar atas setiap kitanya nggak nyadar. Nah ini, ya, ngeri kan pekerjaan iblis. Jadi kita harus tahu loh pekerjaan iblis ya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh ya, apapun yang kita katakan, kita lakukan itu dihitung dan ditimbang sama Tuhan. Apa yang kita tabur dihitung dan ditimbang oleh Tuhan. Gak ada yang sia-sia, apalagi menabur firman. Gak ada yang sia-sia. Ya, dalam seperti yang minggu-minggu kemarin saya sudah katakan ya, Daniel 5 ayat 25, nenek-nenek tekel ufarsin. Ya, jangan pernah lupa ayat ini. Kalau saya lagi bimbang, aku mau nabur berapa ya? Bingung-bingung nih nominal uang. Udah ingat, gak apa-apa deh, yang paling gede di dompetku. Soalnya apa? Ya ini tadi, nenek-nenek tekel ufarsin. Apa yang kita tabur gak akan kembali dengan sia-sia. Semua itu dihitung, ditimbang sama Tuhan. Ya, kita apa yang kita tabur kita akan tuai. Nabur dikit ya jangan harap menuai banyak. Ya, jadi apa yang kita tabur lakukan, ucapkan ya, termasuk menabur firman di alam roh, lakukan deklarasi, itu dihitung dan ditimbang dan Tuhan akan menggenapi semua firman yang kita perkatakan ya, karena ini adalah perkataan Tuhan ya. Seperti anak yang meneruskan perintah bapak. Papanya lagi sakit di rumah sakit, ngomong sama anaknya, nanti tolong ambilin uang 20 juta. Nah, anaknya keluar nerusin, dapat apa? Surat kuasa. Dia ke bank ambil uang, dapat gak? Dapat, karena apa? Meneruskan apa yang Bapak sampaikan, perintahkan. Lah firman kan juga, ini kan perintah Tuhan. Waktu kita meneruskan, kita dapat gak? Dapat. Nah ini yang saya yakini sampai hari ini. Makanya saya kalau bilang ke ibu, aduh aku harus bayar ini, uangnya kurang. Misalnya dia bilang uangnya kurang, aku bilang doamu kurang kencang. Terus doa sampai tersyukur, sampai gimana? Karena dia apa? Kepala keluarga. Nah saya bilang itu, dia lakuin, dapat gak? Dapat, kita terima. Itu luar biasa kan Tuhan. Orang banyak yang gak ngerti. Firman ini seperti kita meneruskan perintah Bapa kepada anaknya, dapat surat kuasa, ambil. Tinggal kita sabar tunggu waktu Tuhan. Waktu kita mau cepat, ya kita deklarasi doa perang, maksud doa perang. Berani gak nyawa, tidak menyayangkan nyawa kita. Kadang orang pada takut, lah kalau
Mau naik mimbar dia sangat teduh. Coba kalau nggak naik mimbar, santai. Kadang saya juga kayak gitu soalnya. Waktu mau naik mimbar, mau doa, saya doa bangun pagi-pagi. Nah itu. Nah di situ saya sadar motivasi saya salah. Motivasi saya salah. Saya cuma butuh pertolongannya Tuhan. Tapi saya belum mencintai Tuhan melakukan itu. Nah itu. Ya. Jadi waktu kita hubungan kita benar sama Tuhan, bukan mau mendapatkan sesuatu. Tuhan tahu loh, Tuhan lihat hati. Kita akan menerima apa enggak berkat yang kita ucapkan, yang kita minta. Itu tergantung bagaimana hati kita kepada Tuhan. Makanya saya kalau pagi selalu berdoa, Tuhan, aku serahkan semua perbuatanku pada hari ini ke dalam tangan-Mu, supaya terlaksanalah segala rencanaku. Ada loh firman-Nya, saya ucapkan itu. Apapun yang saya lakukan, Tuhan campur tangan. Aku serahkan sama Tuhan supaya terlaksana. Jadi apa yang aku katakan, aku deklarasiin, terlaksana enggak? Terlaksana. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Tuhan bilang tersyukur dulu, belum waktu nih. Kamu harus masih tersyukur dulu, nangis dulu sama aku. Ya aku lakuin. Iya Tuhan, aku sabar menunggu waktumu. Karena rencana Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya. Nah ini kita harus mengerti hal ini. Ada banyak orang yang kesulitan dalam keuangan, dalam berkat. Kalau kita nggak ngerti hal ini, gimana bisa nolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan? Kalau kita belum menang, belum mengalami keajaiban Tuhan atas mukjizat keuangan, gimana kita mau nolong orang? Ya, mulai hari ini praktek iman, ya, menabur di roh seperti yang tadi saya katakan. Nabur di roh, lakukan itu, ya. Ingat kita punya surat kuasa loh. Seperti yang tadi, senjata kita dalam peperangan bukan senjata darah dan bukan senjata yang diperlukan dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Melawan malaikat jatuh, pekerjaan malaikat jatuh cuma dengan otoritas dan kuasa Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Cuma itu yang bisa menyelamatkan kita dari pekerjaan malaikat jatuh. Itu aja, ya. Oke? Oke, yuk kita udah selesai ya materinya ya. Mari kita berdoa sebentar. Karena terima kasih Tuhan. Tuhan biarlah kami mau saling membantu, saling unity dalam komunitas IFLC ini Tuhan. Kami mau saling sharing firman. Kami mau saling belajar firman untuk kami bisa praktek iman dan memenangkan segala pergumulan, jadi penolong Tuhan, seperti yang Kau inginkan materi sesuai dengan materi pada malam hari ini Tuhan. Bahwa kami harus menjadi penolong bagi sesama kami, bagi sesama pengerja, bagi gereja kami, bagi tim kami, bagi gembala sidang kami, dan semua staf-staf penggembalaan, bagi keluarga kami, dan siapapun yang sedang kami doakan. Kami mau jadi penolong, maka kami mau terus melakukan unity Tuhan. Pada malam hari ini kami mau berjanji kepadamu, dan Engkau memberikan kasih karunia dan anugerah kepada kami, supaya kami bisa terus melakukan unity Tuhan. Unity bersama dengan orang-orang yang ada di komunitas kami, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan Tuhan. Dengan nasihat yang lemah lembut, biarlah itu terjadi dalam komunitas IFLC ini. Bagi semua yang datang pada sore hari ini Tuhan, janganlah kami menjadi pemecah belah.
dalam hidup kami.